Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam memasuki minggu Sangsara Kristus yang kedua, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan untuk kita terambil dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-43. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu kami diberikan kehidupan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah situasi yang sangat mengerikan dan menakutkan. Kami berterima kasih karena Engkau memilih kami untuk mendapatkan keselamatan. Dalam memasuki minggu Sangsara kedua, kami boleh datang lagi kepadamu untuk mendengarkan kabar keselamatan yang datang daripada-Mu, yang kami temui dengan kebenaran firman. Firman-Mu telah terbuka di hadapan kami. Dalam pertolongan kuasa-Mu, firman-Mu akan direnungkan. Hadirkan kuasa Roh Kudus bagi kami bersama, supaya kami yang mendengarkan, bahkan kami yang akan menyampaikan, kami boleh ditolong oleh Roh Kudus untuk menerjemahkan hati juga, untuk mengerti apa yang kami sampaikan dan kami dengar, supaya firman-Mu benar-benar menjadi pedoman yang akan mempedomani hidup kami dalam memasuki minggu Sangsara kedua. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Lukas 23 ayat 43, saya membaca untuk kita bersama. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Dari ayat 43 bagian yang kita baca pada saat ini, tema perenungan kita diberikan judul Anugerah Keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenyataan membuktikan kepada kita bersama bahwa kita sulit sekali untuk peduli pada orang lain. Ketika kita peduli pada orang lain, itu berarti hidup kita ada dalam keadaan baik-baik saja. Kalau keadaan hidup kita ada dalam keadaan yang kurang baik, maka sulit bagi kita untuk peduli pada orang lain. Karena bagi kita, bagaimana mungkin kita peduli pada orang lain sementara situasi hidup yang kita alami hari ini, saat ini, kita membutuhkan kepedulian dari orang lain. Dalam pembacaan firman Tuhan, dalam memasuki minggu Sangsara kedua, kita mendengarkan kisah kebenaran firman Tuhan tentang kepedulian seseorang yang kita imani sebagai penyelamat kita. Kepedulian seseorang di tengah situasi yang sulit untuk memberikan dan mendatangkan keselamatan bagi orang. Dari ayat 43 ini ada dua tokoh yang kita temukan dalam bacaan ini. Yang pertama, tokoh pertama adalah orang berdosa yang disalibkan di samping Yesus. Dan tokoh yang kedua yaitu Yesus, Sang Juru Selamat. Dari satu ayat ini saja kita mendapati beberapa hal. Orang berdosa yang disalibkan di samping Yesus. Ketika ia ada di atas tiang kayu salib, ia menyadari bahwa ia dipakukan dan ia disalibkan. Itu karena kesalahan, itu karena dosanya. Intinya sang orang berdosa yang disalibkan, ia menerima hukuman salib yang ditimpakan kepadanya karena ia menyadari bahwa kayu salib itu pantas diberikan kepadanya karena salah, karena dosa, karena pelanggaran yang ia buat. Sehingga ketika ia dihukum di atas tiang kayu salib, ia menerima salib itu sebagai hukuman yang pantas diberikan kepadanya. Tetapi ketika ia ada di atas kayu salib, ia menyadari bahwa dirinya, dosanya, sebuah pelanggarannya memantaskan dirinya untuk ada di atas kayu salib. Ia boleh berkaca dan bercermin kepada Yesus yang ada di sampingnya. Ia boleh melihat Yesus yang ada di atas kayu salib. Ia menyadari bahwa kayu salib ini tidak pantas diberikan kepada Yesus. Penyaliban yang diberikan kepada Yesus itu tidak pantas dialami oleh Yesus, karena Yesus tidak bersalah, karena Yesus tidak berdosa. Dari apa yang dialami oleh sang pendosa di atas kayu salib, orang berdosa yang disalibkan di atas kayu salib, memberikan kepada kita pelajaran iman. Ketika dosa itu dibuat oleh dirinya dan hukuman itu ditimpakan kepadanya, hal pertama yang kita pelajari dari orang berdosa, bahwa di tengah-tengah hukuman yang dialami oleh dirinya, ia bercermin bahwa ia pantas untuk menerima hukuman. Ia layak menerima hukuman yang diberikan kepadanya di atas kayu salib. Kesadaran bahwa ia berdosa dan ia layak untuk menerima hukuman membawa dia datang untuk bercermin kepada apa yang ia alami. Ketika ia berdosa dan ketika ia mengalami penyaliban di atas kayu salib,
Ia berkata kepada semua orang, tapi juga kepada kita saat ini, bahwa dia yang berdosa pantas di atas kayu salib, tetapi Yesus yang ada di atas kayu salib tidak pantas untuk ada di atas kayu salib. Karenanya atas kesadaran bahwa ia berdosa dan pantas menerima hukuman, ia berkata kepada kita bersama sebagai orang-orang percaya ayat-ayat sebelumnya. Tetapi seorang menegur dia, katanya, tidakkah kau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu Saudara pendengar firman Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, sang orang berdosa, ia menyadari bahwa ia berdosa dan ia layak dihukum. Dalam kesadaran dia bahwa ia berdosa dan layak dihukum, ia meminta kepada Yesus di detik-detik terakhir penderitaan di atas kayu salib. Ia meminta kepada Yesus. Ia tidak meminta keselamatan, tetapi ia meminta kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Permintaan sang orang berdosa ini membuktikan kepada kita bersama bahwa di dalam keberdosaannya ia pun merasakan bahwa ia tidak layak menerima dan meminta keselamatan. Tetapi ia meminta kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Yesus Kristus kasihi, sang orang berdosa ini memberikan pelajaran penting kepada kita yang mendengar firman Tuhan hari ini. Di tengah keberdosaan yang ia lakukan, di tengah salah dosa yang ia lakukan, dan dalam salah dan dosanya ia dibawa untuk menerima hukuman penyaliban itu, ia boleh memberikan pelajaran bahwa ketika ia sadar bahwa ia berdosa, bahwa ia pasti akan menerima hukuman dari Tuhan, di tengah dosanya ia pun dilayakkan dalam keberdosaannya untuk meminta bukan keselamatan, tetapi ia meminta kepada Allah di dalam Kristus, ingatlah akan aku jikalau engkau datang sebagai Raja. Permintaan yang dimintakan oleh sang pendosa ini meluluhkan hati Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tengah berdosa ia menyadari ia layak untuk disalibkan dan Yesus tidak layak disalibkan. Di tengah permintaannya atas kesadaran bahwa ia berdosa, ia pun meminta kepada Yesus bukan keselamatan, tetapi ia meminta kepada Yesus, kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Kesadaran atas keberdosaannya membuat ia dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan. Kata Yesus di atas tiang kayu salib, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus tidak menyampaikan kepada sang pendosa itu, hari esok engkau akan menerima keselamatan. Tetapi Yesus menyampaikan kepada sang pendosa di atas kayu salib, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini. Itu berarti tidak ada keselamatan yang ditunda diberikan Yesus kepada sang orang berdosa atas kesadaran bahwa ia berdosa dan mengakui segala kelemahannya. Tetapi Yesus menyampaikan kepada sang orang berdosa, hari ini juga. Dari perkataan Yesus yang kedua di atas kayu salib, yang memberikan kepada kita semua orang berdosa kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Dari apa yang disampaikan Yesus kepada sang pendosa, Yesus mau menyampaikan kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan ini bahwa anugerah keselamatan cuma-cuma Allah berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tetapi ketika keselamatan, anugerah keselamatan itu diberikan cuma-cuma kepada kita yang berdosa, Yesus mau menyampaikan kepada kita dari kisah sang pendosa ini bahwa kalau kita sadar bahwa segala apa yang kita terima hari ini, segala malapetaka yang kita terima hari ini, segala hukuman yang menimpa kita hari ini atas kesalahan, atas dosa kita, maka kesadaran itu akan membawa kita untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Yesus peduli kepada semua orang berdosa yang dalam keberdosaannya sadar akan dosanya. Yesus peduli kepada kita. Di atas kayu salib, di tengah penderitaan yang diberikan manusia kepadanya, Dia masih membagikan anugerah keselamatan dan kepeduliannya kepada orang lain. Dan kepedulian yang diberikan oleh Yesus kepada orang percaya adalah kesempatan yang sangat indah, di mana
Ia menyampaikan kepada kita sekalian bahwa anugerah dan keselamatan akan selalu Ia berikan cuma-cuma kepada kita. Kiranya firman Tuhan di minggu sengsara yang kedua ini menjadi berkat bagi kita semua, supaya di tengah segala keadaan apapun yang menimpa kita, kita tidak mempersalahkan siapapun, tetapi hendaknya kita menyadari bahwa segala hal yang kita alami hari ini karena keberdosaan kita. Dan dalam keberdosaan itu ingat selalu bahwa Allah melayakkan kita untuk menerima keselamatan, asalkan kita sadar akan semua keberdosaan yang kita lakukan, mendekatkan hatinya, dan mari kita kembali pulang kepada Tuhan. Ia peduli kepada kita, dan dalam kepeduliannya Ia membagikan keselamatan. Dan biarlah kepedulian Yesus membawa kita pun di masa ini untuk juga turut peduli untuk membagikan keselamatan itu dengan cara kita kepada siapa saja di sekitar kita. Tuhan memberkati kita supaya dengan anugerah keselamatan yang kita terima dari Tuhan, kita pun mampu mewujudkan kepedulian kita dalam tindakan nyata kepada siapa saja yang ada bersama dengan kita. Tuhan yang akan menyempurnakan kebenaran kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran kita. Kami menaikkan syukur kepadamu karena Kau memberkati kami. Biarlah lewat firman-Mu kami boleh mendengar dan kami boleh mengambil bagian firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Sebagai orang-orang yang berdosa, kami punya kesempatan untuk mendapatkan keselamatan. Asalkan kami bersikap seperti sang pendosa di atas kayu salib, di atas penyaliban yang Ia terima, Ia menyadari bahwa semua kesusahan penderitaan yang Ia alami saat itu akibat dari perbuatan dosa. Ketika kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami alami hari ini karena keberdosaan kami, maka kami akan datang kepada Tuhan. Keberdosaan itu akan membawa kami untuk datang meminta pengampunan daripada Tuhan. Dan kami disadarkan bahwa dengan keberdosaan yang kami lakukan tiap-tiap saat tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kami sadar bahwa segala sesuatu yang kami alami hari ini karena keberdosaan kami akan datang kepada Tuhan. Kami akan datang kepada Tuhan supaya dalam semua perbuatan dosa kami diampuni. Dan keampunan itu akan membawa kami untuk menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Kami percaya bahwa dalam memasuki minggu sengsara kedua, ketika Yesus menyampaikan jaminan anugerah keselamatan kepada kami percaya bahwa kami pun ada bersama dengan Kristus dalam Firdaus. Baik Firdaus di dunia ini, bahkan Firdaus di surga, kami akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan yang Engkau sampaikan kepada kami. Biarlah apa yang disampaikan singkat tidak sempurna. Roh Kudus-Mu menyempurnakannya agar perenungan ini menjadi berkat bagi kami semua. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa negara, gereja kami, klasis kami, tanah negeri kami. Kami berdoa menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati tanah dan negeri kami, gereja kami, bangsa negara kami. Supaya dalam situasi-situasi mengerikan, menakutkan yang tidak memberikan kami kepastian, biarlah kami selalu mendapatkan kepastian dalam Kristus bahwa di tengah bencana apapun Tuhan Yesus ada bersama dengan kami, dan kami akan mengalami keselamatan itu hanya datang dari Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama mulia Yesus Kristus, Tuhan penyelamat hidup kami. Kami bawa seluruh kehidupan kami umat-Mu yang mendengar firman itu dijaga dan diselamatkan oleh Tuhan dalam usia pertama hidup sengsara ya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian penyampaian khotbah firman Tuhan dalam memasuki minggu sengsara kedua. Atas nama pendeta jemaat GKI Toka Pembarutan kita bersama dengan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di kelas sekolah kembali, kami menyampaikan selamat memasuki minggu sengsara yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita bersama dan terimalah salam kami. Shalom. Ameshika